Jadi pada akhirnya aku percaya di mana ketika pembatasan teknologi dilakukan, ini akan berdampak baik kepada negara-negara, tentunya negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi dengan baik pada akhirnya. Lalu dengan mosi 2 ini akan membentuk aliansi teknologi global yang membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara-negara yang tidak memenuhi standar demokrasi. Jadi urgensi apa yang hadir pada perdebatan hari ini? Urgensinya adalah mosi yang muncul pada perdebatan kali ini berorientasi pada tata kelola AI yang ternyata belum tata kelola AI belum sebagus itu. Lalu goals apa yang kami inginkan? Goals dari kami sederhana. Kami ingin menciptakan reformasi demokrasi dan juga melindungi HAM dalam sisi sosial dan juga ekonomi di masyarakat. Dan pada akhirnya ini juga berhubungan dengan status quo yang kami lihat. Status quo di sisi kami sebagai pemerintah adalah saat ini sudah masuk ke dalam berbagai lini masyarakat, mulai dari hiburan, pekerjaan, bahkan fenomena sosial yang akan digunakan sebagai analisis kebijakan oleh pemerintah pada akhir. Lalu aktor siapa yang terlibat pada perdebatan kali ini? Pertama adalah masyarakat yang which is menggunakan AI itu sendiri atau user. Kedua adalah pihak aliansi yang merupakan supplier, dan ketiga adalah negara membuat kebijakan pada akhirnya. Lalu framing apa yang ada di sini dan untuk mendukung argumentasi dari kami? Pertama adalah mengapa pada akhirnya demokrasi ini merupakan indikator yang baik untuk mengukur daripada membatasi negara-negara yang tidak memiliki standar demokrasi yang baik. Pertama bisa dilihat negara dengan demokrasi yang baik memiliki kesejahteraan yang baik pula. Contoh di sisi sosial, setidaknya ada tiga poin mengapa pada akhirnya negara dengan demokrasi yang baik memiliki sisi sosial yang baik. Pertama, ada kepastian hukum. Kedua adalah minimnya praktek KKN terjadi. Ketiga adalah kepastian untuk terlindungnya pihak-pihak sipil oposisi di negara dengan demokrasi yang baik. Lalu dari sisi ekonominya, pertama, investor itu tidak enggan untuk menginvestasikan dana ataupun kebutuhannya kepada pemerintah di negara dengan demokrasi baik. Dan kedua, kebijakan moneter yang terjadi adalah kepastian hukum dan kepastian ekonomi melalui kebijakan di negara demokrasi yang baik. Pada akhirnya ini akan menjadi indikator yang bagus. Lalu mengapa pada negara yang otoriter ataupun negara-negara yang tidak memiliki indikator demokrasi yang baik ini akan buruk? Pertama kita lihat di sisi sosialnya. Pertama mereka adalah di negaranya rakyat sipil yang berada di posisi oposisi ini rawan diskriminasi dan kriminalisasi. Kedua, masyarakat juga tidak memiliki kepastian hukum di negara dengan minim demokrasi. Lalu bagaimana ekonomi di negara yang tidak memiliki indikator demokrasi yang baik itu akan buruk pada akhirnya? Pertama, investor enggan masuk karena nggak ada kepastian hukum. Kedua, investor dan juga masyarakat juga tidak seleluasa itu melakukan kegiatan ekonomi karena nggak ada regulasi yang mendukung mereka atau regulasi moneter yang baik pada akhirnya. Lalu mengapa aliansi ini perlu atau legitimasi apa yang diperlukan untuk membuat aliansi ini baik? Pertama adalah aliansi merupakan negara-negara yang merupakan supplier daripada orang yang menjaga produktivitas atau memproduksi AI seperti chip, software atau hardware-nya. Ini akan menjaga daripada keseluruhan negara tersebut untuk bersama-sama mereformasi demokrasi di negara-negara dengan minim demokrasi. Kedua adalah dengan adanya aliansi ini mencegah negara-negara yang memiliki supply besar terhadap chip ataupun AI ini tidak melakukan transaksi kepada negara-negara yang memiliki indeks ataupun demokrasi yang nggak baik, dan pada akhirnya ini akan mengikis daripada hambatan ketika goals kami adalah reformasi di bidang demokrasi. Lalu beban pembuktian apa yang aku ingin sampaikan di sini? Pertama adalah dia akan memperkuat pemerintah otoriter dalam melakukan berbagai tindakan represi pastinya. Pertama, hal ini dapat dilihat dari karakteristik negara otoriter, yaitu pertama tidak memiliki media bebas, peradilan tidak mampu, membatasi pemerintah dan warga sipil yang oposisi rawan untuk didiskriminasi atau dikriminalisasi pada akhirnya. Dengan begitu, AI mempermudah pemerintah dalam menggabungkan data penduduk dan juga memperkuat pengambilan sumber dan memantau komunikasi sipil secara langsung. Lambat laun ini akan menyebabkan supremasi yang sangat kuat daripada negara otoriter dan akan membatasi supremasi sipil, dan sipil juga akan susah pada akhirnya melakukan konsolidasi ataupun bentuk-bentuk pelarangan dalam bentuk demokrasi. Lalu pada akhirnya kedua, beban pembuktian akan kemudian adalah akses teknologi digunakan sebagai pendorong reformasi demokrasi sendiri. Aliansi yang menguntungkan bagi negara, aliansi ini cukup menguntungkan bagi negara karena ini akan memperbaiki tingkat demokrasinya dari bentuk-bentuk gift dan juga kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kami sebagai pemerintah kepada negara-negara yang memperbaiki tingkat demokrasinya pada akhirnya. Karena AI sendiri merupakan adalah tools yang
yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi di suatu negara, terutama negara-negara dengan indeks demokrasi rendah. Maka dari itu kami tidak perlu mengawasi bagaimana rezim ini akan berubah demokratis, tapi cukup memastikan mereka melakukan reformasi dan kami akan melonggarkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat mereka dapat menggunakan AI itu sendiri. Oke, lalu mekanisme apa yang saya gunakan? Pertama, itu mekanisme tolak ukur demokrasi. Ini penting karena demokrasi ini akan diukur seperti pemilu yang bebas. Kedua adalah kebebasan pers dan berekspresi dan perlindungan hak oposisi berpolitik. Ini adalah indikator yang digunakan pada negara yang dengan indikator rendah untuk mendapatkan akses. Kedua, adanya mekanisme evaluasi dari badan independen yang tidak terevaluasi dengan aliansi yang berasal dari masyarakat sipil, orang yang paham hukum, dan orang yang paham HAM. Dan ketiga adalah bentuk pembatasan dalam bentuk lisensi, bukan pengkatan ataupun hak absolut untuk melarang dari perdagangan, seperti lisensi chip terhadap chip paling canggih yang harus digunakan oleh negara-negara yang tidak memiliki indikator demokrasi yang bagus. Dan untuk mengajukan lisensi tersebut, negara-negara dengan indikator tidak bagus tersebut perlu mencantumkan kebutuhannya, terkecuali dengan kebutuhan untuk politisasi, militer agresif, bahkan dan juga penindasan. Hal ini akan dikat secara langsung oleh kami pemerintah sebagai orang yang berlisensi ataupun berafiliasi secara global. Pada akhirnya ini akan mendukung mekanisme ini dan legitimasi, dan juga beban ini akan memberikan hak kepada kami untuk meningkatkan reformasi demokrasi di negara-negara dengan tingkat demokrasi rendah. Maka saya bangga menjadi tim pro. 3, 2, 1. Juri, perdebatan kali ini bukan soal negara demokrasi ini lebih baik pada akhirnya dalam mengelola kecerdasan buatan pada akhirnya, dan negara non demokratis nggak pantas pada akhirnya. Enggak, Juri. Namun status quo menunjukkan pada kita bahwa setiap sistem kenegaraan nggak ada yang sempurna kok, Juri. Karena ya demokrasi saja, pada negara yang demokrasi saja pada akhirnya sering mengalami manipulasi data, intervensi informasi dan sebagainya demi memenuhi kebutuhan pada akhirnya, sehingga indikator demokrasi nggak bisa menjadi acuan pada akhirnya. Namun Juri, mari lihat kenapa pada akhirnya mereka membutuhkan aliansi teknologi global. Pemerintah bilang kalau misalnya kecerdasan buatan ini sangat penting karena ya sekarang AI digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena dia membantu mempercepat, mempermudah dan jangkauannya lebih besar pada akhirnya, sehingga ini penting untuk dan perlu controller untuk mengontrolnya pada akhirnya. Nah, dan ya siapa aliansi itu ya, mereka dari negara-negara adidaya pada akhirnya memiliki kekuatan power pada akhirnya, dan mereka pengen pasar ini ditangani oleh sistem politik yang memiliki akuntabilitas yang paling tinggi, yaitu demokrasi. Namun Juri, ini titik terlemahnya karena pada dasar status quo udah bilang kalau misalnya nggak semua sistem demokrasi itu nggak seunggul itu pada akhirnya, nggak semenjamin itu pada akhirnya, karena demokrasi itu bukan jaminan penggunaan AI yang etis, karena mereka aja sering mengalami manipulasi algoritma, intervensi informasi, dan itu nggak bisa jadi acuan pada akhirnya. Malah ini akan menghantarkan kepada demokrasi itu menjadi kedok bagi monopoli teknologi, bagi aliansi yang pada dasarnya ya seperti Amerika, Jepang, dan Korsel. Pada akhirnya ketika mereka memiliki power, ya mereka maunya apa, Juri? Ya mereka mau menggunakan demokrasi ini untuk mempertahankan teknologi mereka, mempertahankan dominasi mereka di pasar. Nah, dan itu yang akan terjadi pada akhirnya, bukan? Ya kita nggak boleh naif, karena ini akan kita nggak boleh naif soal realita, karena ini yang pasti akan terjadi pada akhirnya. Sehingga ini jelas bahwa demokrasi itu bukan alasan yang cukup kuat untuk memberikan hak kepada sekelompok negara menentukan siapa yang boleh mengakses teknologi dan menentukan masa depan. Oke, gini Juri, goals kontra tuh gampang. Kami mau nunjukin bahwa ketika dunia pro itu diterapkan, maka semuanya ini akan gagal pada akhirnya, menciptakan risiko yang lebih besar bahkan ke masyarakat itu sendiri yang katanya mau mereka selamatkan. Oke, kalau kita aminkan, apa yang terjadi? Pertama, ketika pembatasan AI terjadi, maka yang terjadi adalah perpecahan dunia menjadi blok-blok teknologi yang saling bersaing pada akhirnya. Oke, pemerintah berasumsi bahwa ketika akses AI dibatasi, maka negara non-demo akan demokratis, akan menjadi nurut atau menerima ya udah apa yang dikatakan oleh
aliansi-aliansi itu aja. Enggak juri, tapi negara nggak seperti itu bekerja. Mereka ketika ada pembatasan, mereka akan bertindak berdasarkan kepentingan bertahan hidup mereka. Sedangkan mereka menganggap AI adalah kebutuhan juri. Mereka nggak mandang AI bukan teknologi biasa, tapi sumber kekuatan militer mereka, ekonomi mereka, intelijen dan pengaruh global pada akhirnya. Karena pada dasarnya negara non demokratis nggak bodoh pada akhirnya, bukan negara demokrasi aja yang pintar pada akhirnya dan bisa menguasai pasar kecerdasan buatan pada akhirnya. Ini yang terjadi. Maka ketika dibatasi, mereka akan membuat sistem baru pada akhirnya, akan membuat sekutu baru pada akhirnya. Ini yang terjadi. Kita bisa lihat dari peperangan Jepang dan peperangan Cina dan Amerika pada akhirnya, ketika Amerika membatasi transfer teknologi kepada China pada akhirnya, dan tapi mereka ternyata China berhasil menciptakan chip yang lebih bagus, lebih unggul pada akhirnya, dan ini menciptakan persaingan lebih sengit lagi, dan pada akhirnya berdampak pada kita. Inflasi di mana-mana kita merasakan, negara Indonesia pun merasakan pada akhirnya, padahal tidak terlibat dari kasus mereka itu pada akhirnya. Kemudian juri, ketika perpecahan sudah terjadi, apa yang terjadi pada akhirnya, persaingan tadi akan lebih buruk pada akhirnya. Malah ketika persaingan ini tercipta pada dunia pro itu malah mendorong resiko resiko di mana dunia akan terus di mana menciptakan dunia mendorong setiap negara mengembangkan AI secepat mungkin tanpa transparansi. Mereka akan mengambil resiko tanpa mengaudit atau memikirkan, karena pada dasarnya mereka sudah bersaing, konteksnya sudah bersaing pada akhirnya. Kemudian juri, pembatasan atau isolasi tidak memperlemah otoritarianisme seperti yang mereka katakan, malah membuat lebih negara-negaranya akan lebih tertutup dan sulit diawasi pada akhirnya, karena pemerintah bilang karena gini juri, status quo mungkin hubungan internasional lebih seringkali tidak ideal pada akhirnya, tapi dunia masih memilih cara untuk memberikan tekanan terhadap negara-negara. Mereka masih mereka sering terhubung kok satu sama lain, seperti dari perdagangan ke kerjasama teknologi organisasi internasional atau akademik dan sebagainya, dan mereka masih terhubung. Mereka bisa diintervensi dari hal-hal seperti itu. Namun ketika mereka dikucilkan, mereka akan membentuk kelompok baru, mereka buat aturan baru, sehingga ini akan memperlemah hubungan. Dan mereka nggak akan butuh lagi legitimasi dari pihak aliansi itu kan, dan mereka nggak akan ada lagi alasan buat terbuka kepada negara-negara dari aliansi tersebut. Inilah yang terjadi. Yang pelanggaran HAM, korupsi, penyalahgunaan AI itu nggak otomatis berhenti, tapi kita kehilangan kemampuan, tapi dunia akan kehilangan kemampuan mengawasi negara tersebut. Yang paling dirugikan siapa? Ya masyarakat sipil. Mereka kehilangan perlindungan internasional mereka pada akhirnya. Kemudian masalah terbesar dalam mosi ini yang adalah ketika siapa yang berhak menentukan arti demokrasi. Nah, juri, karena dalam dunia nyata demokrasi itu bukan konsep sepenuhnya objektif. Mereka sering negara demokrasi juga sering berbeda pendapat mengenai kebebasan berekspresi seperti apa, keamanan nasional seperti apa. Nah, masalahnya menjadi jauh lebih serius ketika definisi yang sebelumnya belum sepenuhnya objektif ini digunakan untuk menentukan siapa yang boleh mengakses teknologi masa depan. Jadi demokrasi ini menjadi alat seleksi geopolitik kan, bukan lagi soal nilai yang adil dan sebagainya, enggak. Sehingga aliansi ini pada akhirnya buruk juri. Kenapa? Pasti investor aliansi ini akan menahkodai kebijakan, menentukan pasar AI seperti apa yang mereka inginkan, yang pada akhirnya akan menguntungkan mereka pada akhirnya. Sama aja dunia akan dikontrol oleh mereka-mereka yang punya power pada akhirnya. Jadi solusi yang kami pengen itu sederhana, bisa mengganti pembatasan menjadi kerjasama internasional lebih kuat, aturan internasional lebih kuat, audit lebih kuat, sehingga ini akan lebih adil. Jadi bukan sehingga bukan eksklusi yang diterapkan. Tapi apakah sistem internasional yang sempurna? Tidak juri. WHO tidak sempurna, PBB mungkin tidak sempurna, namun perdebatan ini perbandingan dalam perdebatan ini bukan soal sempurna atau tidak, tapi mana yang lebih baik menyelamatkan masa depan peradaban. Bangga menjadi kontra.